warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja di LPTK Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, nomor UKG 2015 02 777867, sekaligus menjadi mahasiswi di LPTK Universitas Syah Kuala dan mengabdi di SMA Negeri 1 Woha. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita ketemu lagi ya, di aksi 2 Ibu ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Minta bantuan untuk ketua kelas memimpin doa. Bisa masuk di depan, Sahrul. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sahrul ya. Ada. Ya, Ibu absen dulu kalau begitu ya. Citra Anjas Puspita Sari, Eca Febi Celula Mayang, Mulyana, Sri Haryani, Rangga. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemarin kita sudah mempelajari teorinya ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tetapi sebelumnya Ibu ingin menampilkan gambar dulu. Oke. Di sini Ibu ingin menampilkan gambar persepsi di mana materi ini merupakan materi prasyarat kita untuk melakukan percobaan sederhana atau praktikum sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke anak-anak, dari gambar yang Ibu paparkan ini ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya. Jadi pada gambar di atas terdapat 2 peristiwa yang dimana gambar yang pertama ialah kayu yang dibelah sebelum dibakar. Pada peristiwa itu proses pembakaran yang sama dengan laju reaksi, perubahan dari kayu menjadi abu. Pada laju reaksi, nah semakin kecil ukuran benda semakin cepat pula laju reaksinya, karena balok kayu lebih kecil ukurannya dari kayu gelondongan, maka kecepatan laju reaksi balok kayu pun lebih besar. Semakin besar laju reaksi. Oke anak-anak, sekarang kita ke motivasi ya. Adapun manfaat laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyak sekali contoh atau peranan laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama misalnya dalam pembuatan kertas di pabrik ya. Bahan baku pembuatan kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat kertas agar memperluas bidang sentuh sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung sempurna. Terus yang lain dalam pembuatan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ibu mengambil KD 4.7
7 ya, kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat melakukan praktikum dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat memproses prosedur kegiatannya seperti apa ya. Yang pertama, kalian nanti sebelum praktikum atau melakukan percobaan, kalian nanti akan berdiskusi dan merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti ibu bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD di situ ada semua ya. Terus yang selanjutnya, kalian nanti melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil dari percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terakhir, kalian nanti akan mengevaluasi ya dan mengerjakan. Anak-anak, ibu ingin memperlihatkan gambar yang ibu paparkan di slide ibu ya. Bagaimana gambar yang ibu tampilkan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, jadi pada gambar sebelah kanan itu terdapat tablet yang berupa serbuk yang dilarutkan dalam air dan waktu larut yang diperlukan ialah 20 detik. Dan pada gambar sebelah kiri terdapat tablet dalam bentuk utuh yang dilarutkan dalam air dengan waktu yang diperlukan. Ingin membagi kalian dalam kelompok ya anak-anak ya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 ya. Ibu akan menentukan di mana mejanya untuk kelompok 1. Di sini kelompok 1, mohon perhatikan pembagian kelompok. Namanya kelompok 1 berarti di sini tempat duduknya. Ya, oke, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing sekarang ya. Kelompok 2 di sini
Cuka. Cuka. Terus bumbu Nah, nah yang ini ayam dos kalau itu kan cuka. Ya, cuka dulu. Cuka juga ini bisa saja. Terus baru masukkan berdiri, nak. Bila perlu berdiri kecil. Guru sama kayak ini kan. Apa nak? Iya. 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 Boleh. Kalau mau satu-satu, Ananda yang Zoom ini perhatikan waktunya ini. Satu, Mirip kayak makan ya? 1, 2. 3. Mau ija rem ya. Ini reaksi mana? Cepat reaksi makan. Pati petang. Oke, ini orang. Udah. 37 nih. Iya, 37 detik. Masukinnya pakai corong ya biar enak masuknya. Gelas 1 1. Yang satu. Iya. Gelas 2 2. Ya segitu aja pas. Iya. Ini gelas 1. Bagaimana cara pasangnya bisa? Saya. Oke. Gelas ketiga ada berapa sendok? 3 sendok ya. Suhu bagaimana suhu? Ya, bisa lihat itu air apa nak? Air panas. Bagaimana? Waktunya sudah berapa menit? Udah 15. 15 menit. Iya, 15 detik. 15 detik. 15 detik sudah langsung berubah warnanya ya. Oke, stop aja. 20 berapa itu? 20,24 Detik. 25 apa 2 berapa itu? Nah? 24, sekian detik ya. Itu untuk air panas. air panas. Sekarang Percobaan yang netral. Stop pas semua. Hasilnya. Satu setengah menit. Dari 1 menit. 1,5. Berapa menit? 5. Sudah berapa menit? Mau dapat jam menit. Satu aja dulu. Bapak yang Reaksinya berapa? Baru masuk 2 menit. Kita tunggu selama 5 menit. Supaya mendapatkan reaksi yang maksimal. Oke, stop aja. Jangan lupa waktunya ya nak ya. Terus bandingkan apa yang terjadi. Oke, boleh langsung yang gelas 1 dituangkan. Oh, iya. Kecil sih, Kak. Pencet. Iya. Terus balon yang kedua. Balon yang kedua biar nanti ada perbandingan besar kecil balonnya. Waktunya tetap jalan, gak apa-apa, dihitung aja nanti ya. Makasih baik ya. Berapa? Itu yang 2. Nanti dulu. Oke, yang ketiga nih. Kalau on 3, berapa cek?
konsentrasi balon pun jangan begitu, biasa aja, enggak apa-apa. Nanti kalian bisa bandingkan hasilnya ya. Urutkan anak, mana yang 1 sendok, mana yang 2 sendok, mana yang 3 sendok. Oke, tolong perhatikan perbandingannya gimana ya. Perhatikan. Oke, waktunya nanti bisa diatur aja ya. Praktikum atau percobaannya ya. Silakan kelompok 1. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Rijal beserta rekan saya Imam Al-Fadizah dari kelompok 1, yang dimana kami menguji atau mempraktikumkan tentang konsentrasi dan pada laju reaksi. Baik, di sini kami sudah menyiapkan 3 botol dengan takaran air cuka yang sama, yaitu 20 ml. Namun dengan baking soda atau baking powder yang berbeda ukuran atau takaran. Pada gelas pertama kami memasukkan baking powder hanya 1 sendok makan. Bisa ditunjukkan biar yang lain bisa lihat. Bisa dilihat perbandingannya ya. Dan pada tabung yang kedua kami memasukkan 2 sendok makan baking powder. Dan pada Yang yang ketiga, tabung yang ketiga kami memasukkan 3 sendok makan baking powder. 3 sendok makan perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 3. Oke, selanjutnya Pada tabung yang pertama membutuhkan waktu 19 detik untuk berkembang dengan sempurna, dan dalam waktu 19 detik juga dia mampu menghasilkan balon dengan ukuran balon yang sangat kecil. Sedangkan pada tabung yang kedua dia membutuhkan waktu 29 detik untuk berkembang lebih agak besar, dengan waktu 10 detik udah berkembang secara maksimal. Dan pada tabung yang ketiga dia membutuhkan 35 detik untuk membesar seperti yang percobaannya. Sekarang ke kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan, di sini aja nanti bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Nur Fauzia, dan di samping saya dan Oke, beradanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tablet umum pengaruh di luas permukaan. Oke, di sini ada 2 larutan yang telah kami lakukan. Ya, yang gelas yang pertama apa? Dalam bentuk Tablet terus yang kedua dalam bentuk vitamin yang sudah tergerus. Oke, sudah digerus ya atau sudah dihaluskan. Bagaimana hasil percobaannya? Untuk waktu yang tablet dia memerlukan waktu yang lebih banyak, yaitu 10 detik. Ya. Untuk yang vitamin yang telah tergerus dia membutuhkan waktu yang cepat, yaitu 37 detik. 37 detik. Yang tablet tadi berapa? 10 menit. 10 menit. Yang udah digerus detik ya, hitungan detik. Bagaimana kesimpulan kelompok kalian? Mengapa vitamin yang berupa bubuk atau yang sudah tergerus waktu larutnya lebih cepat dari yang vitamin yang berbentuk utuh? Itu karena disebabkan oleh tablet vitamin yang ditirus atau yang tergerus memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada tablet atau vitamin yang telah berbentuk utuh. Jadi dapat kami simpulkan luas permukaan sangatlah berpengaruh pada laju reaksi. Dengan pernyataan ialah semakin besar atau besarnya
luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksi yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit luas permukaan, maka semakin lama laju reaksinya. Oke ya, sudah sampai segitu ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, saya sendiri di sini Rina Husna dan sebelah kanan saya sebelah kanan Sahrul. Oke. Kami melakukan praktikum ini masing-masing selama 5 menit dengan perubahan pada gelas. Pertama cuka Ditambahkan apa itu saja? hanya cuka saja dan dimasukkan peniti. Di sini terdapat hanya sedikit gelembung dan itu hanya pada peniti saja pada menit pertama. Kemudian dia tidak mengalami perubahan warna dan pada waktu 2 menit belum berkarat penitinya dan hanya ada gelembung gas saja. Ya, terus Kemudian pada cuka ditambah pemutih ini mengalami perubahan warna. Pada saat pertama dicampurkan itu terdapat banyak gelembung gas pada peniti maupun di sekitar. Berdasarkan pengamatan kami dari kelompok 3 bisa disimpulkan bahwa katalis ini adalah zat yang meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai. Nah, dengan adanya katalis, senyawa bisa cepat terurai dan energi aktivitas yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, jadi reaksi berjalan dengan hemat dan efektif. Nah, bisa kita lihat seperti yang sudah kami lakukan. Gelas yang berisi epal putih dan cuka lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan gelas yang berisi cuka saja. Dikarenakan pemutih bersifat sebagai katalisator pada cuka yang bersifat terosit. Sekian, terima kasih. oke. Jangan itu ya, kita tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil dari praktikum kami yang akan dijelaskan oleh teman kita Tifa Tunisa. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat larutannya. Ketika semakin rendah suhunya semakin lama juga reaksinya, bahkan berhenti melakukan reaksi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kita duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Oke, dari hasil praktikum kalian tadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat itu katalis. Ibu ingin menguatkan kembali yang konsentrasi ya. Konsentrasi semakin besar konsentrasi seperti yang kalian lakukan tadi itu, semakin cepat juga laju reaksi.
sediakannya yang sudah selesai praktikum biar nggak terlalu kotor meja mejanya. Boleh disimpan di tempat yang ibu sediakan tadi. Evaluasinya ya, silakan. Bukan hasil evaluasinya sudah, oke. Itu sudah ya. Evaluasi sekarang ibu ingin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita lakukan dari tadi itu ya. Silakan ya, silakan maju di depan, disimpulkan apa saja yang sudah kita lakukan. Oke, kesimpulannya dari empat-empatnya langsung ya, biar satu saja yang menyimpulkan. Yang tadi simpel, baik saya akan menyimpulkan dari hasil praktikum. Yang pertama yaitu pada konsentrasi. Jika kecepatan suatu zat semakin besar laju reaksinya, semakin besar pula dan sebaliknya. Jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil pula. Untuk beberapa laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan matematis yang dikenal dengan hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Pangkat-pangkat dalam persamaan laju reaksi dinamakan orde reaksi yang menentukan orde reaksi dalam suatu reaksi kimia. Pada prinsipnya menentukan pengaruh seberapa sangat berbeda dengan reaksi yang berlangsung dalam sistem heterogen. Pada reaksi homogen, campuran zatnya bercampur seluruhnya. Hal ini dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia karena molekul-molekul ini dapat bersentuhan satu sama lain dalam sistem reaksinya, hanya berlangsung pada bidang-bidang yang bersentuhan dari kedua fase yang bereaksi. Reaksi kimia berlangsung pada kedua molekul-molekul, atom-atom atau pion-pion dari zat-zat yang bereaksi terlebih dahulu atau yang Baik, setelah menyelesaikan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari bab baru yaitu kesetimbangan